Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita lakukan pagi hari ini mengulangi peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Di Bukit Zaitun, Yesus disambut untuk memasuki kota Yerusalem, dan orang begitu banyak berbondong-bondong yang berada di kanan kiri jalan. Bahkan orang-orang juga membentangkan mantelnya, membentangkan bajunya supaya Yesus, keledai yang ditunggangi Yesus, melewati apa yang mereka tebarkan itu. Dan mereka semua membawa daun palma sebagai tanda bahwa penyambutan Yesus di Yerusalem adalah penyambutan sebagai seorang raja di dalam konsep manusia. Konsep manusia berbeda dengan konsep ilahi. Oleh karenanya, ketika mereka menyambut Yesus sebagai raja, beberapa hari kemudian yang terjadi adalah kebalikannya. Karena memang Allah menghendaki apa yang dilakukan Yesus menjadi gambaran, menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi hidup setiap orang beriman, bahwa setiap perjuangan, setiap pengorbanan ada nilainya. Tidak mungkin sampai puncak Golgota tanpa perjalanan salib. Tidak mungkin mencapai kemuliaan tanpa perjuangan yang gigih. Begitu juga di dalam hidup kita masing-masing, dengan berjuang, dengan mati-matian bekerja, dengan menghadapi segala persoalan, dicaci maki, difitnah, dan lain-lain. Jalan terus ketika kita yakin bahwa di balik itu semua kemuliaan dijanjikan oleh Tuhan. Apa yang dialami oleh Yesus dialami juga oleh murid-muridnya yang dengan setia mengikuti dia di dalam perjalanan salibnya sepanjang hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Timur Tengah adalah tempat asalnya agama-agama monoteis, agama-agama Abrahamik yang bersumber pada iman seorang manusia bernama Abraham, Ibrahim. Di Timur Tengah lah pertumbuhan agama-agama yang mengaku satu Tuhan lahir. Dari yang satu kemudian bercabang dari agama Yudaisme, kemudian menjadi bertumbuh berikutnya menjadi Kristianitas. Kristianitas dalam perkembangan juga berkembang pecah-pecah menjadi begitu banyak gereja-gereja. Dan pada abad ke-6 agama Islam juga di dalam perjalanannya terpecah-pecah menjadi sekte-sekte, macam-macam aliran. Dan akhir-akhir ini kita menyaksikan tempat di mana dulu menjadi tanda damai, tempat di mana Allah menurunkan wahyunya bukan hanya kepada satu agama, tetapi kepada tiga agama besar di dunia. Tercabik-cabik karena egoisme, kesombongan, keangkuhan, dan keinginan untuk berkuasa atas yang lain. Perang Israel dengan Iran membuat hati kita yang jauh dari sana miris, sedih, tidak tahu harus berbuat apa-apa kecuali berdoa, satu-satunya yang mudah kita lakukan. Supaya di sana, di Timur Tengah, tempat muncul dan lahirnya agama-agama Abrahamik, ada damai, ada kasih, ada saling membantu, bukan cakar mencakar, tembak menembak, rudal merudal. Kalau itu yang terjadi terus, maka kebudayaan manusia tidak akan bertumbuh, semakin hancur dari hari ke hari, semakin tidak nyaman. Bumi ini menjadi tempat hunian kita semua. Kita tadi mengawali upacara dengan prosesi dari halaman sekolah Teresia sampai gereja. Kita ingin mengulang kembali peristiwa yang dialami oleh Yesus ketika dia masuk kota Yerusalem. Bagaimana gegap gempitanya orang menyambut. Bagaimana orang luar biasa mengagungkan dia sebagai Hosana putra Daud, sebagai raja
yang diagung-agungkan, sebagai pemimpin yang dimuliakan, sebagai orang hebat yang ingin disaksikan oleh banyak orang. Itulah manusia. Hari ini kita memasuki pekan suci, ditandai dengan Minggu Palma. Kita semua memegang daun palma yang sudah diberkati sebagai tanda bahwa kita ikut ambil bagian memasuki masa sengsara Yesus. Mengapa harus daun palma? Ya karena dulu pakai daun palma, tapi daun palma ada maknanya pasti. Daun palma seperti juga daun zaitun menggambarkan perdamaian, menggambarkan persatuan. Ketika semua orang-orang menyambut Yesus dengan daun palma dan kita pun mengulangi hal yang sama, maka kita mempertontonkan iman kita tentang damai. Damai di mana? Damai dalam kehidupan kita. Mulai dari lingkup yang paling kecil di dalam keluarga kita masing-masing. Apakah ketika kita pulang nanti membawa daun palma, damai diwartakan di sana? Kalau kita bawa daun palma kemudian kita simpan, entah mau digantung di salib atau simpan sembarangan, dan setelah itu kita kembali menjadi manusia lama kita, maka kita tidak beda dengan orang-orang Yahudi yang mengeluh-elukan Yesus, yang menyambut Yesus dengan daun palma sebagai lambang damai. Mari wujudkan damai itu di dalam keluarga kita. Mari kita bawa damai di dalam lingkup kehidupan, di lingkungan terdekat kita, di lingkungan sebagai orang Katolik maupun dalam lingkungan dengan masyarakat luas. Perlihatkan bahwa kita yang merayakan Minggu Palma sungguh-sungguh bukan sekedar membawa daun, tetapi kita membawa damai, menawarkan damai, membagi damai pada semua orang. Itulah yang dituntut dari kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik yang merayakan hari Minggu Palma. Hari Minggu Palma melambangkan juga penyambutan Kristus di dalam hati kita. Kristus kita sambut di dalam hati kita, sikap apa yang akan ada di dalam diri kita? Apakah kita juga akan melakukan hal yang sama seperti orang-orang Yahudi 2000 tahun yang lalu? Hosana putra Daud, Hosana putra Daud, salibkan dia, salibkan dia. Dua model yang diperlihatkan di dalam kisah sengsara tadi. Dua sifat juga yang ada di dalam diri kita yang saling tarik menarik satu sama lain, ingin tampil lebih istimewa. Damai, perang. Damai, akur, atau berantem, berselisih. Pada saat kita merayakan Minggu Palma tahun ini, kita juga berdoa untuk keuskupan kita yang hampir 3 bulan tercabik-cabik oleh egoisme, kesombongan, keangkuhan, oleh primordialisme sempit. Oleh karenanya, ketika kita merayakan Minggu Palma sebagai umat di keuskupan ini, kita menggunakan daun palem sambil kita kibar-kibarkan. Apakah di dalam hidup kita juga kita mau menciptakan damai, bukan hanya dalam keluarga dan lingkungan kita, tetapi juga di dalam lingkungan keuskupan kita? Mari kita bawa damai. Orang yang membawa damai menyadari bahwa dia harus berbuat sesuatu, bukan netral. Berbuat sesuatu apa yang dilakukan? Mewartakan kabar sukacita, mewartakan damai. Wartakanlah damai. Wartakanlah sukacita. Bukan wartakan yang macam-macam yang membuat umat semakin terpecah belah. Mari kita belajar dari Yesus. Peristiwa Minggu Palma membawa makna juga bukan hanya menyambut Kristus dalam hati kita, tetapi memperlihatkan kerendahan hatian Yesus
yang diejawantahkan di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati. Dia masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai betina. Kita bayangkan keledai seperti apa sih ya? Dongki itu. Dia tidak naik kuda perang yang gagah perkasa. Dia tidak membawa pedang yang panjang, tapi dia membawa damai. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya sedemikian rupa, supaya orang-orang, para pengikutnya, apalagi yang disebut orang-orang Katolik, mau mengikuti dan belajar dari kerendahan hati Yesus orang Nazaret itu. Ketika kita merasa yang paling benar, ketika kita merasa yang paling tidak bersalah, ketika kita merasa yang paling istimewa, kita tidak menggambarkan kerendah hatian kita. Yang ada adalah kesombongan. Ujung dari kesombongan adalah keangkuhan. Keangkuhan membawa perdebatan, bahkan peperangan. Apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di keuskupan kita persis sama. Mari kita doakan supaya ada damai di sana, supaya tidak banyak korban di Timur Tengah sana. Kita berdoa juga untuk keuskupan kita, supaya ada damai dan bersatu kembali setiap orang. Semua mau menutup mulutnya, semua mau menghentikan jempolnya untuk tidak menebar fitnah apapun juga dan tidak merespon fitnah apapun juga. Para uskup, para romo diajak oleh pimpinan gereja untuk diam, tidak perlu menanggapi. Jangan menyiram bensin kepada api yang sedang menyala, tetapi kita tawarkan damai, kita bawa kesejukan, kita bawa sikap Kristiani yang diperlihatkan oleh Yesus, kerendahan hati, kerendahan hatian. Karena itulah satu-satunya makna yang ditawarkan oleh Yesus ketika dia masuk ke kota Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, keluar dari gereja ini, mari kita menjadi manusia baru. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, yang dicontohkan oleh Yesus. Kerendah hatiannya mewarnai kehidupan kita. Karena dengan demikian kita percaya bahwa daun palma yang kita kibar-kibarkan itu benar-benar sebagai suatu semangat untuk mewujudkan damai di tengah-tengah kita. Amin.